Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi bagian ketiga, di mana di sini akan dibahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih rinci, saya akan mengingatkan bahwa kalian jangan lupa menonton tayangan video ini dari awal sampai akhir, di mana pada sela-sela video ini akan saya share tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan kalian unggah di dalam Google Classroom. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum memasuki ke materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi meliputi nomina, verba, afiksasi, kalimat definisi dan deskripsi, dan kalimat simpleks dan kompleks. Untuk lebih jelasnya, kalian harus perhatikan materi berikut ini. Apa itu nomina? Nomina yaitu kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala sesuatu yang dibendakan. Verba, kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Afiksasi merupakan morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk suatu kata. Kalimat definisi adalah kalimat yang seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Maksudnya apa? Di sini hanya memiliki satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih dari satu klausa. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis kelas kata tersebut akan saya contohkan kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah nomina. Perhatikan di sini ada dua kolom yaitu kata dan frasa. Contoh dari kata adalah wayang. Ini merupakan contoh kata. Ini termasuk ke dalam nomina. Sedangkan frasanya bisa jadi wayang orang ataupun wayang golek dan yang lainnya. Ini terdiri atas dua kata, tetapi frasa ini mengandung satu nomina. Sedangkan contoh yang berikutnya adalah orang. Ini terdiri atas satu kata. Ini termasuk nomina. Sedangkan di kolom frasa ada suku Banjar. Ini terdiri atas dua kata. Yang kata pertama adalah suku, kata kedua adalah Banjar. Tetapi dua kata ini termasuk ke dalam satu nomina. Kemudian ada verba, sama yaitu ada kolom kata dan kolom frasa. Contoh kolom kata ada kata dibuat. Ini terdiri atas satu kata. Sedangkan frasanya sudah membagi. Ini terdiri atas dua kata, tetapi hanya masuk satu verba. Yang kedua contohnya adalah membaca. Ini juga satu kata, membaca. Termasuk ke dalam verba. Kolom berikutnya membaca buku. Ini termasuk satu frasa. Kemudian contoh dari afiksasi atau imbuhan. Afiksasi ini jenisnya sangat banyak sekali, tapi saya hanya mengambil beberapa contoh, yaitu kata dasar, imbuhan, dan kata
turunannya atau kata berimbuhannya. Yang pertama adalah kata dasar saring. Ini mendapatkan imbuhan atau afiksasi di. Nah, setelah mendapatkan imbuhan di, kata saring menjadi disaring. Berarti ada perubahan. Yang awalnya kata dasar menjadi kata berimbuhan. Kemudian ada kata dasar kuasa, mendapatkan imbuhan me-i menjadi menguasai. Juga berubah, yang awalnya kata dasar kuasa mendapatkan imbuhan menjadi kata berimbuhan atau turunan. Nah, kata dasar ini adalah kata yang belum mengalami perubahan sama sekali, baik mendapatkan afiksasi ataupun yang lainnya. Sedangkan kata berimbuhan ini merupakan kata turunan, berarti kata ini sudah mengalami perubahan. Kemudian contoh dari kalimat definisi. Yang pertama adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Mengapa ini dikategorikan sebagai kalimat definisi? Kalian perhatikan kata yang ditebali. Ini merupakan alasan mengapa kalimat ini disebut sebagai kalimat definisi. Ingat penjelasan awal tadi sudah saya jelaskan apa pengertian dari kalimat definisi. Kan ada konjungsi adalah merupakan yaitu, yakni, dan sebagainya. Ini merupakan contoh kalimat definisi. Alasannya karena ada konjungsi adalah. Yang kedua, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang yang terbuat dari rumput. Ini mengapa dikategorikan sebagai kalimat definisi? Karena ada konjungsi merupakan. Dan ini merupakan sudah dari istilahnya bentuk dari kalimat definisi, ciri dari kalimat definisi itu. Kemudian kalimat deskripsi. Contohnya saya hanya menyontohkan hanya satu. Pasti kalian sudah bisa. Kalau mendengar kata deskripsi berarti adalah rincian, berarti merinci. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunan, Mangkunegaran, Jawa Timuran, dan sebagainya. Ini mengapa termasuk kalimat deskripsi? Karena di situ ada ciri yang mencirikan kalimat deskripsi. Terdiri atas berarti merinci. Kalian pasti sudah paham. Kalian bisa mencari contoh-contoh dari sumber yang lain, tapi jangan lupa cantumkan dari mana kalian mendapatkan contoh itu. Kemudian ada kalimat simpleks. Ingat, kalimat simpleks tadi adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, berarti hanya ada satu predikat. Ada beragam jenis topeng. Nah, di sini ada, ini termasuk ke dalam predikat. Beragam jenis topeng itu termasuk ke dalam subjek, dan di museum ini termasuk ke dalam keterangan. Ingat, kalimat ini hanya memiliki satu predikat, maka disebut sebagai kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Contoh yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Nah, di sini kelelawar sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, hewan unik merupakan pelengkap. Di sini hanya ada satu predikat. Nah, kalian harus perhatikan, di sini ada satu predikat, berarti termasuk ke dalam kalimat simpleks. Nah, bandingkan antara kalimat simpleks dengan kalimat kompleks. Di sini sudah terlihat perbedaannya ya. Yang pertama, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ingat, di sini ada konjungsi. Nah, konjungsi itulah yang merupakan ciri dari kalimat kompleks. Atau istilahnya dulu adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu ada yang majemuk bertingkat. Ini saya contohkan hanya satu saja. Saya yakin kalian pasti bisa, pasti paham, karena saya tahu kalian pasti mencari sumber-sumber yang lain selain dari video yang saya jelaskan ini. Untuk tugasnya, kalian harus membuat kalimat
Definisi, deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks masing-masing hanya satu kalimat saja. Tapi kalian harus menjelaskan alasan mengapa kalimat yang kalian buat itu termasuk ke dalam kalimat deskripsi, definisi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Jangan lupa tugas harus kalian kumpulkan ke Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi bagian 3 mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa mengumpulkannya melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.